diulangi lagi, kita akan datang lagi kemari. Tentu dengan bendera yang berbeda. Kalau meninggikan Wali Songo dengan merendahkan Mbak Alawi, pukulan kami siap menghadapi siapa. Imatuddin, Anda berdakwah silakan. Sudahi. Saya bukan memohon, sudahi. Nih lihat, kita jadi korban semuanya. Betul tidak? Kita coba menyerahkan, mau dicabut nggak ini? Kalau dicabut, ya udah selesai. Usir aja, Bang. Ajak dulu. Merespon kejadian di Tangerang di mana Kiai Tatang disatroni digeruduk massa sekitar 300 orang dengan menumpangi 2 truk yang di situ tampak dikomandoi oleh orang yang bernama Bukhari Arabi. Maka kami mendesak kepada aparat penegak hukum untuk memproses secara hukum Bukhari Arabi. Ini sudah jelas. Orang kemudian datang ke tempat orang lain, kemudian ngegeruduk, ramean, kan begitu. Ini sudah jelas adalah perbuatan yang tidak menyenangkan. Jadi sekali lagi kami meminta kepada aparat penegak hukum, khususnya Polresta Tangerang, segera ditindaklanjuti dan diproses hukum. Terutama dalangnya, yakni Bukhari Arabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa semuanya, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan sebuah pernyataan dari Kiai Haji Suparman yang patut untuk kita dukung bersama, kita dukung. Karena apa yang disampaikan beliau ini menuntut untuk para aparat keamanan segera menindak tegas apa yang sudah dilakukan oleh sekelompok massa yang telah mempersekusi atau menggeruduk, mengkeroyok seorang kiai. Ya, ini tentu masuk dalam perbuatan yang tidak mengenakan dan tidak menyenangkan. Dan kami sangat mengharap bahwa dari pihak kepolisian menindaklanjuti dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Suparman ini, dan para pelaku persekusi kepada seorang kiai memang harus segera ditindak secara tegas. Baik, kita simak saja video tentang persekusi tersebut dan pernyataan dari Kiai Haji Suparman. Saya mewakili para sepuh, Kiai Roshid dan teman-teman para kiai yang lainnya. Memang malam ini silaturahim. Dan yang kedua, kita tidak mengemis permohonan maaf. Maaf, terlalu rendah guru kita untuk kita. Kita cuma minta klarifikasi dan alhamdulillah Ustadz Tatang sudah mencabut ucapannya. Jadi kalau udah mencabut ucapannya, kita harus maklum bahwa ini adalah sudah selesai. Ya. Kalau diulangi lagi, kita akan datang lagi kemari. Tentu dengan bendera yang berbeda. Saya minta antum semuanya dengerin. Ya, kita Tatang adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Saudara Abu Jahal. Ya, yang mempersaudarakan kita, perhatikan, yang mempersaudarakan kita adalah biarin. Emang muhibin lagi diuji luar biasa. Ya, muhibin lagi diujinya luar biasa. Guru-guru kita dihina, direndahkan luar biasa. Tapi kita juga harus menyadari, memang ada oknum-oknum sebagian daripada habaib yang memang khilaf atau salah. Tadi sudah saya bilang, ayolah, betul nggak? Bukan cuma para habaib, mereka nggak maksum, para kiai juga nggak maksum, para gus juga tidak maksum. Kita ini mau membangun umat Islam. Yang kedua, tadi saya sudah pesan, kita sangat mendukung, mari kita tinggikan kembali nama Wali Songo. Sebab kita dari kecil kok diajak ziarahnya ke Wali Songo. Kita mendukung, tapi satu catatannya, silakan Anda tinggikan nama Wali Songo, tapi jangan rendahkan Mbak Alawi. Kalau meninggikan Wali Songo tanpa merendahkan Mbak Alawi, kami akan siapkan kepala kami untuk diinjak. Tinggikan Wali Songo.
Kalau meninggikan Wali Songo dengan merendahkan Mbak Alawi, pukulan kami siap menghadapi siapa. Mbak Alawi adalah guru-guru kita, habaib-habaib kita, murabbi kita. Jadi teman-teman semuanya, khususnya masyarakat DDN, saya mohon maaf ya, masyarakat DDN atas ketidaknyamanan ini. Ayo kita kembali dengan tenang, dengan istiqomah. Saya bersyukur antum-antum semua kakinya dikuatin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian seorang pecinta itu bukan ketika dia menyanjung yang dia cintai, tapi ujian seorang pecinta adalah ketika dia tetap sabar dan membela yang dia cintai dicaci dan dimaki oleh orang lain. Allahu Akbar. Tapi dalahnya halal kalau gitu, Pak Ji. Dalahnya halal. Enggak ada. Muslim haram menyakiti, apalagi menumpahkan darah sesama muslim. Tapi di sini saya pesan sama Imaduddin. Hai Imaduddin, Anda berdakwah silakan. Sudahi. Saya bukan memohon, sudahi. Nih lihat, kita jadi korban semuanya. Betul tidak? Memang Imaduddin tetap ngotot, sok jagoan. Dia duet sama saya satu laut. Anak Betawi nggak bakal mundur. Saya kalau Iman mau perang, kalau Iman mau perang duel sama saya, ayo satu. Kita di tengah pemukiman. Saya mau persepsi jadi guru. Dan masyarakat melihat seperti Mana sih orangnya? tenang dulu ya. Bukan minta, kita cuma menyerahkan, mau dicabut nggak ini? Kalau dicabut ya udah selesai. Usir aja, Bang. Ajak dulu. Klarifikasi dulu. Cabut. Yusuf ya. Udah kasih capek muka. Kita tahu nggak kita ini di bulan ini tuh ada Habib Rizik, ada Habib Rizik, ada Sabai. Tolonglah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merespon kejadian di Tangerang di mana Kiai Tatang disatroni digeruduk massa sekitar 300 orang dengan menumpangi 2 truk yang di situ tampak dikomandoi oleh orang yang bernama Bukhari Arobi. Maka kami mendesak kepada aparat penegak hukum untuk memproses secara hukum Bukhari Arobi. Mengapa ini penting? Karena apa yang dilakukan oleh rombongan ini, gerombolan ini telah membawa dampak eskalasi secara nasional. Ini telah memicu reaksi dari segenap pejuang di Perjuangan Wali Songo Indonesia dan memicu reaksi kader-kader Laskar Sabilillah se-Nusantara. Reaksi ini cukup memanas, maka dari itu untuk mengantisipasi adanya eskalasi dan tindakan main hakim sendiri, kami meminta dengan tegas kepada aparat penegak hukum agar segera memproses Bukhari Arobi. Karena ini tidak boleh dibiarkan. Di negara hukum ini kok ada orang yang hanya dengan maunya sendiri kemudian ngegeruduk orang lain, kemudian bawa massa begitu banyak hanya untuk menghadapi seorang kiai. Ini kalau dibiarkan, maka akan muncul nantinya gerombolan-gerombolan lain pun akan melakukan tindakan yang sama nantinya. Jadi pembiaran terhadap kejadian ini akan berdampak kepada pembiaran-pembiaran yang selanjutnya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Siapa yang mau digeruduk? Siapa coba yang mau diperlakukan sedemikian rupa? Yang jadi persoalan kemudian ketika muncul reaksi balikan. Ini yang jadi persoalan sebetulnya. Kita coba menahan diri, Laskar Sabilillah coba kita tenangkan agar tidak melakukan tindakan aksi serupa. Nah, mengapa kami bisa meredam emosi Laskar Sabilillah? Karena kami yakinkan bahwasanya ini negara hukum. Percayalah, negara kita punya aturan, punya penegak hukum. Tetapi ketika negara tidak bisa diandalkan, ini akan menjadi persoalan. Masyarakat kemudian akan bertindak dengan inisiatif sendiri, dengan keinginan mereka sendiri. Dan ini yang harus kita antisipasi. Para kiai, para ulama, para guru-guru bangsa memang terus menghimbau agar tidak terpancing emosi dan agar tidak terprovokasi. Kemudian juga kita percayakan sepenuhnya kepada pemerintah dan kepada penegak hukum. Yakin aparat penegak hukum akan bersikap profesional. Nah, terkait dengan ini sudah jelas. Orang kemudian datang ke tempat orang lain, kemudian ngegeruduk, ramean, kan begitu. Ini sudah jelas adalah perbuatan yang tidak menyenangkan. Jadi sekali lagi kami meminta kepada aparat penegak hukum, khususnya Polresta Tangerang, segera ditindaklanjuti dan diproses hukum. Terutama dalangnya, yakni Bukhari Arobi. Karena kita negara hukum, maka hukum adalah panglima tertinggi.